Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Hadi Saputra, NPM 24783016 dari kelas TRPL 4A. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum dari mata kuliah perancangan pemrograman perangkat keras yang diampu oleh Pak Jaka Fitra SKM MTI. Langsung saja kita mulai. Untuk tugas sendiri itu optimasi dashboard IoT dan analisis sinyal komunikasi. Untuk tugasnya sendiri itu menggunakan proyek IoT dari pertemuan 6 sebelumnya, namun ditambahkan komponen virtual logic pada jalur komunikasi sensor atau LCD. Nah, untuk pemrograman sendiri itu menerapkan fitur blink notification yang aktif jika nilai sensor melewati ambang batas tertentu. Lalu menggunakan blink timer untuk mengirim data setiap 5 detik guna untuk menjaga stabilitas server. Oke, langsung kita ke rangkaiannya. Nah, di sini saya sudah buat rangkaiannya. Ini dari praktikum sebelumnya, di praktikum 6. Langsung saja. Di sini tuh bedanya itu tambahkan logic, walkie logic, supaya nantinya bisa memunculkan notifikasi saat suhu berada di batas tertentu. Oke, langsung saja untuk ke codingannya. Nah, untuk tambah sini dari kode yang sebelumnya itu hampir sama, tapi ada sedikit tambahan. Yang pertama itu ada di baris ke-19 ini, yaitu boolean notif kirim false. Itu fungsinya tuh untuk mencegah notifikasi yang berulang. Nah, variabel itu sebagai penanda kalau notif itu sudah jadi true, maka nantinya tidak bakal jadi spam notif. Nah, lalu selanjutnya tuh di bagian penambahan ini, if suhu lebih dari 30 derajat 10, dan lalu notif dikirim. Nah, untuk suhu 30 ini itu batas suhu notifikasi terkirim itu 30 derajat. Lalu untuk notif kirim itu hanya kirim sekali. Nah, untuk blink lock event ini fungsinya untuk mengirim notifikasi ke blinknya itu sendiri. Lalu notif kirim true ini fungsi setelah notif itu terkirim. Lalu tambahan kode selanjutnya itu di bagian ini juga, if suhu kurang dari sama dengan 30, maka notif kirimnya tuh false. Nah, di sini jika suhunya normal, maka sistem siap kirim notif sekali lagi nantinya kalau suhunya tuh naik lagi. Dan ini tuh penting supaya notif itu bisa muncul lagi. Nah, untuk alur kerjanya itu nantinya sensor itu bakal baca suhu di HT kedua ini. Jika suhu lebih dari 30 derajat, maka ya akan mengirim notifikasi. Nah, notifikasi ini hanya dikirim satu kali saja. Nah, jika suhu turun, maka sistem akan reset mengirim notifikasinya. Kalau jika naik lagi suhunya, maka notifikasi akan dikirim lagi. Nah, kalau saja kita coba jalankan. Nah, untuk di blinknya tuh sama saja, cuman sini ditambahkan di bagian notifikasi event ini. Nah, di sini kita tambahkan notifikasi event, misal namanya suhu tinggi dan deskripsinya tuh suhu melebihi batas. Nah, untuk settingan sih enable notification untuk mengaktifkan notifikasinya. Lalu untuk push notifikasi yang mana itu ke device ownernya, dan juga deliver push notifikasi SLR itu diaktifkan juga untuk jikalau ada notifikasi
krusial, maka akan langsung terkirim. Oke, langsung aja kita coba cek, langsung jalankan di sini. Oke, saya skip terlebih dahulu supaya tidak terlalu lama menunggunya. Oke, di sini sudah saya coba jalankan. Di sini dia akan mulai program lalu menyambungkan WiFi. Nah, setelah terkonek dengan Blink, maka dia akan muncul seperti ini. Saya buat ini supaya bermudah. Oke, misal suhunya segini, nah dia akan berubah di sini juga. Nah, kalau kita naikkan, ya itu bakal naik. Nah, notifnya itu tidak bisa kita lihat dari webnya ini. Notifnya itu dari HP. Seperti ini notifnya. Nah, seperti itu nanti notifnya di HP mungkin tidak tahu kelihatannya. Nah, di sini tuh logiknya tuh tadi ada notif di bagian suhu itu tadi, kalau suhunya lebih dari 30 derajat. Nah, notifnya tuh nggak bisa dikirim berulang-ulang kali, harus reset dengan cara kita turun lagi suhunya di HT22 ini, lalu kita naikkan lagi di atas 30 derajat. Nah, notifnya itu bakal kirim lagi. Nah, hasilnya tuh kalau suhunya lebih batas, maka notifikasi itu bakal langsung muncul di aplikasi Blink pada smartphone. Nah, di web itu tidak muncul karena di web itu tidak bisa munculkan notifikasi lah. Yang bisa muncul notifikasi cuma di aplikasinya. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Dengan ada penambahan fitur ini tuh jadinya sistem bisa lebih responsif dan kita jadi tahu kapan suhu turun naik di atas 30 derajat dengan dari notif itu sendiri. Jadi bisa lebih mempermudah lah, karena kan kita dapat peringatan otomatis secara real time-nya kan di aplikasi Blink smartphone-nya. Oke, mungkin dengan cukup sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.